friends, apa kabar? Kembali bertemu lagi di Listen to the Bee, sebuah podcast yang ditunggu-tunggu sepertinya, karena setiap episodenya selalu ada materi obrolan yang membuat masyarakat yang menonton ya, atau siapapun yang menyaksikan akan berkomentar seperti ini. Oh, ternyata begitu ya. Nah, kali ini di episode kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berkenalan dengan Abu Japi. Nah, kalau dari namanya Abu Japi, pasti semuanya akan berpikir, apakah ini nama orang? Bukan nama orang, ini lebih tepatnya adalah nama sebuah asosiasi. Jadi Abu Japi ini adalah merupakan kependekan atau singkatan dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Ini merupakan wadah tempat berkumpulnya pelaku usaha jasa keamanan di Indonesia, dan diharapkan mampu menampilkan aktivitas yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan para anggotanya. Abu Japi ini merupakan mitra Polri dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban, terutama di wilayah perusahaan ataupun pribadi. Saya tidak sendirian pastinya, karena ada dua orang narasumber luar biasa yang sudah hadir hari ini di Listen to the Bee. Yang pertama ada Bang Agus Dermawan, kita singkat dengan Bang Gusder ya. Beliau adalah Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Abu Japi, dan juga ada Brigjen Polisi Edi Murbowo SIK MSI, Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri. Kita singkat juga menjadi Bang Edmur ya. Supaya enak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Sehat, semangat pokoknya ya. Harus. Siap ini kita ngobrol-ngobrol soal Abu Japi. Baik. Nah, kalau kenalan sama Abu Japi pasti sudah penasaran ya. Saya akan kasih pertanyaan dulu lebih terutama dulu nih ya untuk Bang Edmur nih. Kalau Abu Japi ini kan asosiasinya Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP. Ya, nah, benar. BUJP ini sebenarnya hadir dengan latar belakang untuk apa, dan kiranya dari Polri ini ada syarat khususkah yang harus dipenuhi untuk bisa membuat BUJP? Karena sekali lagi ini kan mitra Polri. Hadirnya pengamanan Satpam ya, Satuan Pengamanan ini untuk membantu juga tujuan dari Polri untuk mengamankan seluruh negeri gitu kan. Iya. Apa latar belakang terbentuknya BUJP? BUJP lahir itu atas dasar kebutuhan. Karena kita harus bicara tentang SMP dulu ya, Sistem Manajemen Pengamanan ya. Dan SMP ini wajib diterapkan, sistem manajemen pengamanan ini wajib diterapkan di organisasi, kementerian, lembaga, perusahaan dan lain-lain secara mandiri. Kemudian kaitannya dengan Polri, Polri punya kewajiban membina mereka. Kalau kita lihat lagi secara luas, memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pengemban fungsi kepolisian ya, di Indonesia adalah Polri. Nah, kemudian masih ada komanya itu. Yeah. Dibantu oleh satu kepolisian khusus, kemudian kedua penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, yang ketiga adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini juga macam-macam nih. Ada Satuan Pengamanan atau Satpam. Ada juga Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Ada juga Paranata Sosial yang berbasis kearifan lokal. Contoh di Bali itu Pecalang. Ya. Disitulah lahir Satpam. Hari ini kita bicara tentang Satpam itu sendiri. Satpam itu juga mengalami evolusi. Dulu sebelum tahun 80, Satpam itu sudah ada, tetapi belum tertata dengan baik. Sehingga dulu perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, sekolahan-sekolahan, atau kalau kita nonton film itu centeng-centeng gitu. Nah, itu zaman dulu banget. Kemudian tahun 80 itu ketika itu Kapolrinya Jenderal Polisi Dr. almarhum beliau Pak Awaludin Jamin. Itu lahirlah Satpam tahun 80. Berarti sekarang usianya sudah 42 tahun nih Satpam itu. 42 tahun. Ya, sehingga Pak Awaludin juga dinobatkan sebagai Bapak Satpam Indonesia. Momen itu. Baru tahu kan Bapak Satpam Indonesia ternyata ada loh. Ada Bapak Awaludin Jamin, Jenderal Polisi Awaludin Jamin.
Kemudian disitulah penataan satpam sudah mulai ditata. Kemudian karena itu kebutuhan, terutama di industri ya, di industri perusahaan-perusahaan itu kan perlu mereka. Kemudian ditata lagi sehingga muncullah industri security, lahirlah Badan Usaha Jasa Pengamanan tadi. BUJP itu. BUJP itu Badan Usaha Jasa Pengamanan. Kemudian Badan Usaha Jasa Pengamanan ini tumbuh berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan, sehingga mereka bersepakat membentuk asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan yang disingkat ABUJAPI. Kalau tidak salah itu tahun 2006. Nah, nanti Pak Ketua Umum BPP ABUJAPI akan detail bisa menjelaskan tentang ABUJAPI dan BUJP-nya. Kemudian satpam-satpam ini dulu ya ada yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian perkembangan zaman muncullah tenaga alih daya outsource. Ya, outsource inilah melahirkan tadi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi saya yakin perusahaan-perusahaan itu akan lebih memilih banyak kelebihannya, sehingga mereka lebih memilih paket PAD atau outsource. Mereka tidak terlalu repot, tidak terlalu dampak administrasinya juga tidak serepot kalau mengelola sendiri. Kemudian untuk membuat BUJP ya, membuat BUJP itu ada aturan-aturan, ada Undang-Undang Cipta Kerja, itu, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ secara prinsip, berarti para pelaku usaha ini harus membuat atau membentuk PT dulu. Perusahaan bentuknya badan usaha bentuknya PT ya. Kemudian setelah itu juga harus punya ngurus SIO, surat izin operasional. PT ini harus ada SIO. Kenapa harus ada SIO? SIO ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Semangatnya Undang-Undang Cipta Kerja kan memberikan kemudahan orang berusaha. Tetapi karena sektor keamanan ini termasuk adalah sektor berisiko tinggi, sehingga perlu surat izin operasional. Khusus lah ya. Khusus untuk BUJP. Mungkin di bidang-bidang yang lain juga ada sesuai dengan ketentuan di kementerian lembaga yang lain. Kemudian di Polri ini, SIO ini kita bisa terbitkan, bisa diterbitkan melalui kegiatan audit dulu. Oh, ada auditnya? Ya, ada audit. Yang mengaudit BUJP itu nanti teman-teman Ditbinmas Polda. Tadi kan di satu sisi diberikan kemudahan, tapi di satu sisi kemudian itu harus diimbangi pengawasan karena berisiko tinggi tadi. Oleh sebab itu kan BUJP ini kan menerima delegasi kewenangan dari Polri untuk mengelola ini loh keamanan. standarnya keamanan tuh ya. Seperti itu. Sehingga kita sebagai pembina di sini sebagai pembina juga harus mengawasi melalui administrasi tadi, termasuk auditnya, termasuk nanti operasionalnya kita monitor lewat staf-staf kita yang ada di Polda, di Polres, gitu ya. Badan usaha termasuk satpam-satpam yang dikelola oleh badan usaha tadi. Itu garis besarnya dia harus BPT dan surat izin operasional. Mendapatkan surat izin operasional itu harus lewat audit tadi. Audit Polda, kemudian Mabes Polri sifatnya verifikasi. Nah, kemudian SIO ini kan supaya kemudahan tadi dijadikan satu di BKPM. Ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu di sana semua. Ada petugas kita sebagai penghubung di BKPM untuk memberikan kemudahan-kemudahan tadi. Detail, saya suka nih. Lebih detail lagi kita ngobrol sama Bang Gusder nih ya. Tadi udah saya sampaikan apa itu ABUJAPI, tapi kalau dengar langsung dari babenya kayaknya lebih enak nih. Bang Gusder, ABUJAPI itu pastinya menaungi kepentingan, kewajiban mengawasi juga para BUJP nih, ya kan? Termasuk hak dan kewajiban BUJP juga, betul ya? Nah, ABUJAPI itu boleh dong kita dapat definisi langsung dari Bang Gusder nih. Kesempatan yang baik, saya hadir dalam program Listen to the Bee, dan saya harus menyapa juga pagi hari ini didampingi oleh Pak Dirbin Potmas. Jenderal yang satu ini luar biasa, supportnya terhadap industri pengamanan, dan juga kepada pemirsa BeFriend ya. BeFriend luar biasa. Jadi kalau berbicara ABUJAPI, ini kita harus bicara agak lebih santai, gamblang. Jangan sampai masyarakat berpaham, ABUJAPI itu siapa sih? Saudaranya Abu Lahab bukan? Bukan. Ya. ABUJAPI itu adalah sebuah asosiasi
badan usaha jasa pengamanan di Indonesia. Kalau saya istilahnya itu sebagai rumah besar BUJP. Oke. Jadi BUJP ini berkembang seiring dengan sejak reformasi ini kan tumbuh nih Mbak. Jasa-jasa pengamanan itu tumbuh, sehingga sekarang dapat dikatakan industrial security itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu pertumbuhan ini semakin marak. Orang mendirikan BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan. Jadi kalau Mbak jalan-jalan ke mall ketemu satpam, tanya saja, Mas dari BUJP mana? Pasti dia akan menjawab, oh saya dari Garda Utama Atta Dharma. Misalnya. Atau saya dari Metropolitan Jaya Sukses, bisa seperti itu. Itu gampang dikenal tuh, BUJP dari mana, seperti itu. Nah, BUJP itu bernaung di sebuah rumah asosiasi namanya Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya. Sekarang Abu Dhabi itu ada kepengurusan di Badan Pengurus Pusat. Saya dipercaya sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat dan membawahi ada 27 badan pengurus daerah dari mulai Aceh sampai ke Papua. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Mbak mau ke daerah ada masalah yang bisa dibantu, saya telepon saya aja. Ini. Nanti teman-teman BUJP banyak di sana bisa bantu. Ini yang saya cari dari obrolan Nah, pagi itu. ini sebenarnya. Jadi kalau kemana-mana saya aman gitu. Aman. Saya terlindungi seperti Betul, Princess Syahrini gitu ya, Bang betul. Gusder ya. Dia bersahabat dengan satpam tuh enak gitu kan. Itu. Jadi Abu Dhabi itu adalah sebuah asosiasi besar. Kenapa saya bilang asosiasi besar? Saya juga duduk di Kadin, Mbak. Oh. Ada 147 asosiasi rumah di Kadin itu. Tapi yang mempunyai perwakilan dari Sabang sampai Merauke itu tidak semua punya. Oh. Kecuali Abu Dhabi, salah satunya, Salah satunya. 27 BPD dan 2 perwakilan. Luar biasa. Nah, Wow. anggota kita menurut data terakhir yang terdaftar di Abu Dhabi itu ada 6.320 BUJP. 6.320 BUJP. yang terdaftar. Sedangkan yang aktif itu kurang lebih ada 2.620. Lah yang lainnya kemana? Banyak juga yang mati hidup segan mati tak mau. Mati suri. Ya, mati suri. Apalagi sejak zaman Covid ini kebanyakan yang nyucap juga ya, seperti itu. Oke lah, kita bicara aktif 2.620 saat ini. Ini kurang lebih membawahi satpam yang konon jumlahnya 1,6 juta. Kami sedang merevitalisasi jumlah satpam sama Pak Dirbin Potmas ini supaya satu jawaban. Karena selama ini kalau ditanya Pak Awodin Jamin dulu jumlah satpam berapa? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, nanti kita benahin. Nah, karena jumlah satpam ini harus kita clearkan juga di masyarakat. Masyarakat melihat tukang parkir pakai seragam satpam. Padahal satpam itu sudah jadi profesi. Tidak semua orang jadi satpam. Tidak semua yang lagi bertugas mengamankan Bukan. itu satpam. Di masyarakat itu yang pakai baju itu kan macam-macam nih, Oke. ya. Semua dipukul rata namanya satpam. Padahal itu bukan satpam. Karena satpam itu adalah harus terdidik. Punya KTA yang dikeluarkan oleh Polri, ya kan? Di bawah naungan BUJP atau dia organik di perusahaannya, seperti itu. Dan dia berseragam resmi yang sudah ditentukan oleh Polri. Seperti itu. Kalau yang jaga perumahan ya itu bukan satpam, kamling, gitu, atau jaga malam. Tukang parkir juga nggak boleh lagi nanti pakai baju satpam. Seperti itu. Ini nanti kita akan benahin ke depan, ya. Karena industri ini sudah semakin berkembang, sudah bagus. Kalau tadi ditanyakan sebuah kebutuhan ke depan, Polri ini kan jumlahnya sangat terbatas, Mbak. Iya. Kurang lebih ada 370 ribuan lah Polri ini. 400-an. 400-an. Mengamankan jumlah penduduk dan luas Indonesia seperti ini. Iya. Inilah peran daripada industri ini satpam. Sebagai kepanjangan tangan Polri, di bawah Polri pembina teknisnya kita hadir di situ. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa industri ini. Tadi Bang Gusder bilang kan perusahaan dia bisa ambil vendor atau mungkin outsource lah ya untuk keamanan di perusahaan itu, atau mungkin bisa organik nih. Ya. Ya, Bang Edmur. Kalau yang organik bentukan sendiri dari perusahaan itu apakah ada perlu sebuah verifikasi atau pengesahan atau audit misalnya? Ada. Kalau yang organik itu peran Polri dalam ini Binmas ya. Binmas mereka tetap harus berkoordinasi dengan Binmas Ya. untuk rekrut satpamnya. Harus satpam juga, bukan pegawai biasa. Oh. Dia satpam, ketika rekrut pelatihannya nanti kan Binmas bisa merekomendasikan. Karena yang menyelenggarakan pelatihan satpam itu bisa oleh Polri. Polri itu adalah SPN, Sekolah Polisi Negara yang ada di Polda-Polda. Kemudian kalau yang swasta itu Badan Usaha Jasa Pengamanan yang memiliki surat izin operasional pelatihan tenaga pengamanan atau pelatihan satpam. Jadi tidak semua BUJP
BUJP kan ada 6 unit usahanya. Berarti yang bisa melatih itu berarti ya BUJP yang punya CEO pelatihan tenaga pengamanan. Sehingga nanti perusahaan itu, nanti Binmas ini akan berkolaborasi dengan Direktorat Pamofit. Penerapan SMP itu nanti teman-teman dari Pamofit yang akan masuk ke sana, dia ngecek. Di situ ada 5 elemen, Mbak. Ada 5 elemen SMP atau sistem manajemen pengamanan itu. Yang pertama adalah komitmen dan kebijakan pimpinan perusahaan itu. Bagaimana komitmen kebijakan dalam penerapan SMP. Kemudian yang kedua, elemen kedua adalah pola pengamanannya. Pola pengamanan seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, konfigurasi pengamanan. Yang keempat, standar pelaksana pengamanan. Nah ini Satpam. Nah Satpamnya ini mau dikelola sendiri atau TAD, outsource tadi. Nah disitulah. Di sini elemen 4 ini pembinanya itu Korbinmas dan Binmas Polda yang ada di wilayah-wilayah itu. Nah, di situ elemen 4 itu ranahnya kami. Tapi kalau keseluruhan saya minta nanti teman-teman dari Direktorat Pamofit. Sehingga Satpam mau yang dikelola organik maupun outsource, pelatihannya itu mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Polri. Nah, sebagai sebuah profesi tadi sudah disinggung oleh Pak Ketum BPP Abu Jabi, itu SKKN ini sudah ada Pak Satpam. Itu ditetapkan oleh keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 259 tahun 2018 SKKNI Satpam. Nah, dari situlah Polri menerjemahkan dalam bentuk kurikulum pelatihan Satpam. Mulai dari silabusnya, kemudian bahan ajarnya, instrukturnya, ya, semua kita siapkan semua. Sehingga nanti BUJP yang sebagai pelaksana pelatihan maupun SPN tadi merujuk pada kurikulum yang telah kita tetapkan. Proses pelatihannya juga sama. SPN maupun BUJP ketika melakukan mau melakukan pelatihan, dia harus mengajukan rencana pelatihan ke Binmas. Kalau Garda Pratama dan Garda Madya itu ada di Polda, di Binmas Polda. Kalau Garda Utama itu di Korbinmas. Jadi fungsi kami adalah karena tadi merumuskan kebijakan, juga termasuk mengawasi dan mengendalikan pelatihan Satpam. Mengawasi, mengendalikan pelatihan. Ya, sehingga terjadi keseragaman kompetensi tadi. Jadi semua sama rata ya? Sama. Kualitasnya gitu. sama. Karena kurikulumnya sama, hanjarnya sama. Instruktur sudah kita siapkan. Hanjar bahan ajar. Bahan ajar. Terus instrukturnya juga kita latih dulu. Dari polda-polda kita panggil, kita latih. Pulang tadi. Karena ketika pelatihan-pelatihan itu BUJP kan ngajuan rencana pelatihan ya. Kemudian Binmas Polda akan melakukan penilaian pesertanya memenuhi syarat atau tidak, tempatnya di mana, ya. Kemudian berapa lama misalnya? Kalau kurikulumnya sudah dijelaskan. Udah pasti ya. Kurikulum tadi sekarang kurikulum yang baru itu untuk Garda Pratama ya. Garda Pratama itu kan kurang total CP-nya 140. Berarti selama 2 minggu atau 14 hari. Dan dia harus ditampung, ada penampungan gitu. Dia harus di karantina di situ 1 hari berarti 10 CP. Nah, materi-materi itu mulai dari materi dasarnya adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan tempat kejadian perkara, dan pengamanan barang-barang berbahaya di tempat kerja. Itu kemampuan dasar Garda Pratama. Itu gitu. baru basicnya aja udah kayak Itu gitu basic. ya lengkapnya ya. Ya, itulah tugasnya Binmas itu mengawasi, mengendalikan untuk memastikan kompetensi itu seragam. Nah, berarti kalau kita mapping nih hubungan Polri dengan BUJP sama Abu Jabi nih, Polri untuk ngurusin Tadi sebagai pembina menetapkan regulasi, pelatihan, kurikulum, semua itu termasuk mengawasi supaya terjadi keseragaman kompetensi, termasuk mengawasi satpam-satpam di tempat kerja. Yang kita cek di tempat kerja itu satu adalah memastikan bahwa itu satpam bukan satpam. Karena menjadi satpam itu harus tadi karena profesi dia harus punya kompetensi. Betul. Melalui pelatihan tadi. Buktinya apa? KTA, kartu tanda anggota sah satpam. lah ya, satpam yang sah itu gitu. bukti legalitas kewenangan dia.
Karena dia menerima delegasi kewenangan dari Polri untuk melakukan tur jawali di tempat kerjanya dia. Kalau yang bukan satpam, berarti dia nggak punya KTA. Makanya kita sepakati dengan Abu Dhabi, dengan pengguna, ketika ngadakan tender itu harus ada dilampirkan berapa orang, KTA-nya mana gitu. Kalau nggak punya KTA berarti bukan satpam, gitu. Berarti clear nih ya, Polri lebih ke pengawasan kurikulum tadi, penetapan regulasi, kemudian BUJP ini adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan, operator lah ya. Dia, betul. Kemudian Abu Dhabi ini yang menaungi para BUJP ini, sekaligus juga mungkin pastinya mengawasi ya BUJP ini benar nggak nih, sesuai yang distandarkan oleh Polri nggak ya, seperti itu ya. Oke, kita ke Bang Gusder lagi. Apa keuntungan BUJP bergabung di Abu Dhabi? Ya, pertama begini Pak, memang ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh kita. Apa sih untungnya menjadi anggota Abu Dhabi? Saya selalu jawab begini, industri ini tumbuh besar. Kalau BUJP mau berjuang sendiri-sendiri, apalagi berbicara dengan Polri langsung, ini kan akan perlu waktu. Polri juga yang sangat sibuk sekali, banyak jangkauannya. Nah, dengan hadirnya asosiasi, tempat berkumpul, tempat bertukar pikiran, menyalurkan aspirasi, ini bisa diwadahi langsung oleh asosiasi untuk kita bisa berdiskusi dengan Polri, dengan Korbinmas khususnya. Menyangkut apa? Menyangkut tentang kebijakan, menyangkut tentang kendala-kendala teknis. Termasuk regulasi-regulasi apa yang akan diterbitkan ke depan, seperti itu. Karena ini sifatnya dinamis, regulasi harus terus berkembang. Sekarang kita sedang menggarap perpu tentang BUJP. Semakin besar BUJP harus diatur oleh sebuah peraturan Polri, seperti itu. Satu. Yang kedua, dipastikan bahwa di situ kalau BUJP bukan anggota Abu Dhabi juga dia tidak akan mendapatkan rekom dari Polda. Untuk apa? Supaya mekanisme kontrolnya berjalan. Karena kami ini bersinergi dengan Polri, membantu Polri untuk menertibkan BUJP seperti ini. Jadi asosiasi punya kewenangan pengawasan, pembinaan terhadap anggotanya. Termasuk kita menyampaikan aspirasi apa yang menjadi harapan-harapan dari pengelola jasa pengamanan ini. Itulah fungsi hadirnya asosiasi. Kira-kira sebuah BUJP ini syarat yang harus dipenuhi apa nih supaya dia diterima atau boleh gabung nih di Abu Dhabi nih? Sesuai dengan ketentuan bahwa BUJP itu harus perseroan terbatas. Harus PT. Harus PT. Dengan segala konsekuensi PT itu kan dia harus punya NIB, nomor izin berusaha. Mereka harus mendaftarkan ke OSS tentang KBLI-nya harus ada lengkap seperti itu. Sesuai. Termasuk turunan akte perusahaan lain-lain ya, seperti ini. Sekarang sudah di klaster. Jadi dia sudah tidak boleh nyambil punya izin yang lain-lain. Jadi benar-benar khusus ya? Khusus pengamanan. Karena pengamanan itu harus pekerjaannya fokus, nggak bisa disambil-sambil. Polri juga nggak mau disambil-sambil khusus seperti itu. Karena ini sudah tuntutan industri begitu, ya. Persyaratannya itu saja, lengkap dari persyaratan sebagai PT dan masuk ke OSS, baru itu masuk menjadi anggota Abu Dhabi. Nah, kami juga perlu punya penanganan bahwa di lapangan kami akan survei juga cek, apakah benar BUJP-nya itu ada, kantornya punya sendiri atau sewa. Seperti itu, kami akan cek and recheck. Setelah itu baru masuk daftar dia ke Abu Dhabi Online. Jadi Abu Dhabi sudah menggunakan sistem Abu Dhabi Online. Mereka BUJP dari daerah pun tinggal masukin ke web Abu Dhabi, masukin datanya semua, lengkap, baru kita verifikasi, keluarlah. Nggak lama tuh verifikasinya? Oh, nggak lama. Nggak lama. Karena yang menangannya langsung kan BPD-nya, Badan Pengurus Daerah, yang punya anggota langsung. Tadi Bang Gusder bilang terdaftar 6.320 BUJP. Kemudian yang aktif hanya 2.620. Apa yang menjadi tanda atau sign bahwa si BUJP ini udah nggak aktif? Apakah dia harus lapor? Izin Abu Dhabi gitu. Saya lagi ngapa-ngapa nih, nggak aktif dulu ya gitu. Mereka biasanya tandanya begini, BUJP yang tidak aktif, mereka tidak memperpanjang keanggotaan. Oh, itu annual, tiap tahun ya? Ya, tiap tahun. Oke. Ya, tidak mau memperpanjang keanggotaan. Yang kedua juga dia tidak mau memperpanjang SIO. Oh, surat izin operasi. Surat izin operasionalnya, itu bisa kelihatan. Karena begitu dia beroperasi, dia harus update semua. User akan bertanya, mana izin operasionalnya, mana keanggotaan asosiasinya. Ini perbincangan ini juga membuat user-user harus melek nih ya. Ya. Bahwa ini penting untuk memverifikasi, mengecek kembali kira-kira TAD atau outsource yang mereka pilih ini terdaftar nggak sih di Abu Dhabi, ya kan? Karena pastinya ada standar-standar yang harus dipenuhi. Ini sekali lagi untuk
penyeragaman kualitas pengamanan tadi yang disampaikan oleh Bang Ya. Edmur tadi. Ini bagus pertanyaan ini Mbak. Justru kami Abu Dhabi juga berkolaborasi, membranding diri juga tidak hanya dengan Polri, tapi dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Oke. Itu mayoritas pengguna jasa kita. Dengan Abjasi yang sudah berdiri langsung, kita bersama-sama nih untuk bisa membesarkan industri ini, menertibkan industri ini. Seperti Abjasi, misalkan keinginan anggota Abjasi seperti apa sih? Abjasi ini Asosiasi Pengguna Jasa. Oke. Betul, pengguna jasa. Satpam Indonesia. Ya, kita sudah mendesain juga sama Abjasi. Tentu di bawah arahan dari Pak Dirbin Potmas ya. Mereka punya keinginan BOJP seperti apa sih? Nanti kita sampaikan ke anggota. Harapannya ya. Seperti itu. Jadi mengklaster diri, nanti BOJP akan diklaster-klaster Mbak, sesuai dengan kebedangan industrinya. Oke, pola atau sistem kerjasama antara Abu Dhabi dengan tenaga pengamanan atau perusahaan pengguna ini apa nih pola kerjasamanya? Kalau Abu Dhabi tidak langsung terhadap pengguna secara langsung, tapi Abu Dhabi terhadap BOJP-nya, karena itu anggota kita. Jadi kita membina anggota kita, mengawasi anggota kita, memberikan arahan, memberikan upscaling ya, meningkatkan kemampuan mereka, knowledge-nya tentang manajemennya, tentang perpajakan, tentang teknis-teknis industri, itu tugas kita. Tetapi kalau dengan user itu langsung BOJP-nya, mereka user. Kecuali kalau user minta asosiasi untuk membantu. Misalkan kemarin ada user yang minta kita untuk memberikan sebuah pandangan tentang BOJP, kita memberikan masuk seperti itu. Memberikan ini ya memberikan saran atau konseling lah ya, kasih tahu gitu harus baiknya itu. seperti apa. Oke, Bang Edmur, ini kan saya kalau ngelihat satpam ya, ada yang postingnya udah pasti lengkap nih, seragamnya, gesturnya juga benar-benar siap untuk mengamankan. Kalau urusan senjata nih, satpam tuh dibekali senjata apa sih standarnya? Oke. Kalau satpam di Indonesia, bekal peralatannya adalah tongkat letter L dan borgol. Letter L yang ada bawahnya dikit ya? Ya, itu buat pegangan. Dan belum diizinkan megang senjata. Nggak boleh? Belum boleh. Berarti kalau ada BUJP yang mempersenjatai itu sangat-sangat melanggar? Hampir tidak ada, Pak. Hampir tidak ada ya? Tidak boleh ya? Nggak ada sampai sekarang. Itu bisa dicabut tuh izinnya barangkali? Pasti nanti kena SP lah kira-kira. Oke, berarti sekali lagi tidak ada izin untuk kepemilikan senjata api bagi BUJP maupun satunya belum diizinkan ya. Nah, sejauh mana kehadiran Abu Dhabi ini bisa membantu Polri dan Kamtibmas menurut Bang Edmur? Oke, Abu Dhabi kan tadi organisasinya BUJP. Ketika ini mau Lebaran, contoh ini mau Lebaran, saya akan kesulitan kalau menghubungi BUJP. Kalau misalnya warning nih, ini biasanya nih bulan puasa nih atau mau Lebaran, pusat-pusat belanja, nah itu kan pasti rame itu. Nah, saya pasti mengirim surat, ada 2 kepada Direktur Binmas Polda dan Pak Ketua Umum Abu Dhabi mengingatkan gitu. Nah nanti saya berharap Pak Ketua Umum BP Abu Dhabi itu meneruskan lagi kepada pimpinan BUJP yang menempatkan satpam di tempat-tempat tadi, misalnya di perbankan, ATM ya, itu pasti kan penarikan uang nanti menjelang Lebaran itu pasti tinggi. Terus pertokoan, toko emas nih, orang mau Lebaran kan pakai. Pastinya ini ya pertokoan itu banyak. Kita ingatkan satpamnya waspada ini perputaran uang ATM atau ya walaupun sekarang sudah banyak yang model online ya, tapi masyarakat sebagian yang di wilayah itu kan masih masih mengandalkan ATM, termasuk jasa perbankan, pegadaian, itu pasti kemudian terus pasar-pasar. Nah disitulah kehadiran teman-teman satpam yang dikelola oleh BUJP tadi itu. Kalau saya datang satu persatu kan repot. Saya melalui asosiasinya, nanti ketua asosiasi meneruskan kepada para pimpinan BUJP di mana mereka menempatkan itu. Termasuk menjembatani berarti ya? Ya, betul. Oke, dari tadi kita nih kayaknya ngobrolnya satpam terus ya. Sementara kalau bicara soal badan usaha jasa pengamanan kan nggak hanya tenaga pengamanan saja ya sebenarnya ya. Ada beberapa bidang nggak sih di dalam badan usaha jasa pengamanan ini? Mungkin yang sering saya lihat kalau ada mobil yang ngangkut duit. Kalau ngangkut ya. Itu termasuk ya? Ya. Ada berapa jenis tuh jasa pengamanan? Ada 6 bidang. Ada 6 bidang. 6 bidang jasa oleh BUJP.
Yang pertama tadi kan pelatihan dulu, pelatihan tenaga pengamanan. Yang kedua, bidang jasa penyedia. Yang ketiga, konsultan keamanan. Konsultan. Ya, yang keempat itu penerapan alat-alat keamanan, teknologi keamanan. Ya, kemudian Termasuk BUJP berarti ya? ada badan usahanya. Kemudian juga ada yang kawal angkut tadi, kawal angkut uang dan barang-barang berharga. Oke, yang biasa kalau di jalan-jalan kacanya tuh ditutup gelap semua gitu ya? Biasanya pakai Nggak ada kacanya blind malah. fan lah supaya nggak Blind kelihatan fan, isinya. ya benar, malah nggak ada kacanya. Ya. Kemudian yang terakhir itu jasa penyedia satwa keamanan. Oh, K9 tuh. K9. Nah, kemudian kalau kawal angkut itu juga ada asosiasi sendiri namanya Abjatin. Abjatin, Ya, asosiasi. pengelolaan jasa uang tunai. Oh, oke. Berarti dalam satu BUJP nih, Bang Gusden dan Bang Edmur, itu dia boleh lebih dari 6 pilihan tadi atau hanya boleh harus fokus di salah satu bidang aja? Bisa semuanya. Bisa Satu semuanya. PT ini, Satu PT nih. 6 bidang 6 bidang boleh? bisa, satu bidang juga bisa, dua juga boleh tergantung kemampuan. Oh, oke. Saya kira khusus gitu. Ya. PT ini memang khususnya untuk ngurusin kawal angkut gitu ya, tapi dia nggak bisa menyediakan tenaga pengamanan seperti satpam misalnya. Ya, kan ini kan padat modal, Pak. Oh, oke. Jadi boleh ya? Boleh, ya. Oke. Nah, kalau untuk upahnya nih, upah tenaga pengamanan itu diatur nggak sih sama Abu Jabi? Ya, begini, soal upah itu ini ranahnya sudah ranah Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Ya, secara teknis Satpam itu di bawah Polri, tapi begitu dia bekerja, dia sudah berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya kan? Tentunya mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur dalam PP 35 36 ya. Jadi saya jelaskan mungkin kepada Mbak ya, termasuk pada pemirsa juga, bahwa yang namanya Satpam itu sudah jadi profesi, dia diikat oleh namanya Ikatan Kerja PKWT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, dalam PKWT itu harus jelas siapa sih pemberi kerjanya dari BUJP, pemberi kerjanya, penerima kerjanya Satpam. Di situ diatur bahwa dia harus mendapatkan gaji, ada gaji pokok, ada tunjangan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Termasuk ada hak dia mendapatkan THR. Ya. Kalau sekarang mengacu pada PP nomor 35 atau 36, itu harus ditambah lagi 1 bulan gaji di akhir PKWT. 1 bulan gaji di akhir. Di akhir PKWT. Meskipun PKWT dari Januari sampai Desember. Begitu berakhir Desember, kontraknya, dia harus dapat 1 bulan gaji. Let's say kayak pesangon gitu mungkin. Iya, seperti itulah. Diatur itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Kalau diperpanjang itu keluar nggak sih? kalau diperpanjang harus itu hak Tetap dikeluarkan. gaji Jadi ke-13 bukan lah 13 lagi, jadi 14. 14. Nah, ini aturan baru seperti itu. Oke. Nah, jadi dengan demikian ini sebuah profesi. Jadi sudah tidak main-main lagi. Jadi ini sebuah harus kita bangun bahwa Satpam itu seperti keinginan Pak dari Polri. Iya. Sebuah kepanjangan tangan Polri sudah menjadi profesi. Harus punya kemampuan yang sama sebagai profesi. Tetapi remunerasinya pun juga harus bagus. Jadi bukan UMP dan di bawah UMP. Nah, kami Abu Jabi ini sekarang sudah berusaha. Tentunya dengan dukungan dari Korbinmas, daripada Binpotmas, kita sedang masuk ke Kementerian Tenaga Kerja untuk adanya struktur skala upah Satpam. Skala upah satpam. Struktur skala upah Satpam. Nama kerennya Susu Satpam. Struktur skala upah satpam. Satpam. Susu satpam. Iya, Tapi satpam kalau sebelum tugas dikasih susu itu malah makin bagus loh. ya, karena kalau berbicara susu itu semua orang suka. Dicampur kopi lagi. Soda ketemu susu, soda gembira. Soda gembira. Iya. Susu ketemu kopi jadinya kopi susu. Kopi susu. Apalagi? Bergizi dapat, meleknya juga dapat. Iya. Oke, sama saya pengen bertanya nih. Kalau bicara tadi skala upah, berarti saat ini ada di berapa nih upahnya? Basicnya itu UMP. Basicnya Katakan UMP. Jakarta itu 4.900.000. 9. Nah. Wah, apa? Bayar Iya. biasa bayar upah ya. 4.900.000. Nah, dengan masuknya susu Satpam ini, struktur skala upah. Satpam itu sudah jadi profesi, sudah terdidik, sudah bergada pratama. Let's say dia harus di atas UMP, misalkan 10 sampai 20% di atas UMP. Oke. Jadi 4,9 ditambah 500 berarti gajinya 5,5 sampai 6 juta. Idealnya gaji Satpam seperti itu. Idealnya nih. Iya, ini sebuah profesi, orang bangga dengan seperti itu. Begitu dia punya kompetensi lain, nambah punya kompetensi tentang loss prevention, tentang HSE, itu nambah lagi, sampai 30% lagi. Mungkin gajinya bisa 6-7 juta. Wow.
Terus satpam kata dia, saya ingin jadi satpam migas. Oh boleh saja. Anda harus punya Garda Pratama, Anda harus punya sertifikat HSE, Anda harus punya sertifikat lain yang diwajibkan oleh migas. Itu gajinya bisa 12 juta. Satpam. Iya. Dengan berbagai kelengkapan. Kelengkapan. Nah dalam struktur skala upah diatur nanti grade seperti itu. Oke. Itu baru tingkat. Nanti tingkat berikutnya tingkat danru, naik lagi tingkat danto, naik supervisor sampai chip. Sehingga chip itu bisa sampai 35 juta. Satpam. Iya. Wow, ini sebuah profesi yang luar biasa. luar biasa. Saya mau tanya, misalnya ada BUJP yang kiranya memberikan salary tidak sesuai dari yang disampaikan oleh Abu Jabi. Bukan oleh Abu Jabi, oleh undang-undang. Oleh undang-undang. Ya, Seperti menyalahi undang-undang. menyalahi undang-undang. Ada teguran nggak dari asosiasi? Atau asosiasi? Kalau kita tahu ada report ke kita, pasti akan kita ingatkan untuk kembali kepada ketentuan. Karena ada risiko. Begitu masuk melanggar ketentuan Undang Cipta Kerja kan ada dampak perdata sama pidana. Apalagi ini kita melaksanakan fungsi kepolisian, tentunya harus tertib hukum, tertib aturan. Tapi mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar ya, Bang Gusder, Bang Edmur, dia kayaknya straight to the rules kayaknya. Ya. Tapi kalau satpam perumahan yang sekali lagi tadi kita bilang belum tentu satpam, Ya. Iya kan? Betul. Dia bertugas ngamanin, tapi bisa jadi belum tentu satpam karena nggak punya KTA tadi, terus juga nggak seperti satpam yang tadi kita bilang ya, udah mengikuti pelatihan, sudah ikut. Tapi harus kita lihat dulu nih perumahan mana dulu nih. Kalau perumahan besar, elit itu biasanya satpam beneran The pakai real BUJP, pakai BUJP. BSD Alam Sutra dan kawan-kawan lah itu pasti pakai BUJP. Tapi yang jadi masalah pemukiman itu, yang pemukiman biasa, yang bukan elit itu, makanya gitu nanti yang kita harapkan tuh yang pemukiman non klaster gitu, kita harapkan dari Satkamling. Satkamling jatuhnya. Satuan Keamanan Lingkungan itu sosial tuh. Itu bukan bisnis tapi dia sosial. Tapi dulu saya pernah tuh ya tinggal di sebuah perumahan nih, klaster, terus ada security dan mereka tuh kayak dari sebuah organisasi gitu, katakanlah berarti BUJP ya. Cuman bukan lihat dulu. Dia pakai seragamnya seperti apa. Memang ada di pinggiran Jakarta nih. Di pinggiran Jakarta itu ada yang pakai semacam ormas itu. Setelah konsep Satkamling itu bisa kalau ke Satkamling konsep awalnya kan mewajibkan setiap kepala keluarga digilir. Tapi manakala di komplek misalnya itu pegawai negeri atau swasta yang sibuk dan dia tidak bisa hadir digilir untuk Satkamling, marga itu dengan di bawah pimpinan Pak RT, Pak RW bisa bermusyawarah tuh. Kita pakai tenaga orang luar boleh, dari warga setempat dibayar. Ya, yang penting sepakat. Namanya Satkamling kan dari mereka untuk mereka oleh mereka gitu. Begitu dia nggak bisa kena kewajiban itu, kalau Pak RT-nya bersepakat ya nggak apa-apa. Dibayar aja, yang penting lingkungannya aman gitu. berarti sekali lagi urusan gajinya satpam ini kalau bagi BUJP yang nggak menyesuaikan peraturan dari ketenagakerjaan itu melanggar ketenagakerjaan. Fungsi dari asosiasi hanya mungkin mengingatkan atau apa nih? Ya pertama kita mengingatkan karena fungsi pembinaan harus kita lakukan, mengingatkan. Yang kedua, kami juga sosialisasi dengan user. User harus kita ingatkan juga ya. Itulah perannya kami Abu Jabi bermitra dengan Apindo, Abu Jabi masuk ke Kadin. Kami sebagai anggota luar biasa di Kadin Abu Jabi itu jadi mereka juga memahami juga. Apalagi ini undang-undang kan sudah dipahami. Jadi punya konsekuensi. Yang lebih dari itu sebetulnya sedang kami bangun itu adalah sebuah kecitraan tentang satpam itu. Awalnya satpam itu kalau mau masuk ke mall kan yang dilihat satpam, masuk ke perkantoran yang dilihat satpam. Begitu ada trouble kejadian teriak masih akan satpam kan? Mana satpamnya? Sampai orang kejebak lift saja yang teriak satpam, bukan engineer bukan. Satpamnya mana? Nah, jadi satpam itu dekat di mata tapi jauh di hati. Kebalik. Ini yang sedang kita bangun agar image masyarakat terhadap satpam itu ini sebuah profesi. Bukan yang terakhir, tapi profesi pilihan. Apalagi lihat tren gajinya, pasti dia akan milih ke depan itu. Ini yang sedang kita bangun, dan itu bukan hal yang mudah. Salah satu membangun itu, Abu Jabi sudah punya LSP. Apa itu? Lembaga Sertifikasi Profesi Satpam Abu Jabi. Oh gitu? Oh iya, ini berkat bantuan beliau nih. Kita sudah punya LSP. Jadi LSP ada 3, LSP Polri, LSP PP Polri, LSP Satpam Abu Jabi. Dari asosiasi. Ini yang akan kita mendidik satpam menjadi kompeten.
Itu dia lewat LSP. Ya. Oke. Terakhir, sebelum kita kasih closing statement, ada nggak BUJP dari luar negeri? Ada. Ada. Tapi biasanya luar negeri itu hanya penyertaan modal dan manajemen. Tetap segala tenaga kerjanya Tenaga kerja lokal. lokal. Dia hanya sebagai katakanlah saham saja, modal Ya. investasi, Betul. kemudian sistem. Betul. Selebihnya Paling advisor satu orang, ada orang bulenya di sini. Oke. Nah, kita udah ngobrol banyak. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih nih untuk narasumber saya hari ini di Listen to the Bee. Satu hal. Sebelum kita tutup, silahkan. Satu hal sebelum tutup, saya hanya ingin menyampaikan kepada publik begini. Industri security ini adalah luar biasa jasanya almarhum Profesor Dr. Awaludin Jamin, Mantan Kapolri. Bapak Satpam. Satpam itu usianya sudah 42 tahun, Mbak. Iya. Ini jalan 43 tahun. Ya. Usia yang cukup matang luar biasa. Tapi kita sedang membangun Satpam ini menjadi sebuah profesi. Ya. Mbak bisa bayangkan, industri ini menghasilkan satu bulan perputaran dari industri jasa pengamanan itu 5,5 triliun. Wow. Satu bulan. Jadi sudah bukan main-main lagi. Ya, ini perlu keseriusan. Saya menghimbau kepada Polri pun sama, harus lebih serius mengelola Satpam ini. Mungkin nanti ada Badan Pemelihara Satpam ke depan supaya lebih hebat lagi kan begitu. Karena jumlahnya cukup besar dan perannya juga cukup baik. Saya ikut deh buat barangkali Satpam perlu public speaking ya. Nanti saya boleh, belajar nanti kita- dulu betul, tapi. siap. Terus Pak. Yang kedua, jumlah Satpam yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu udah hampir 1 juta sekarang. Oke. Ada 989.000. Jumlah Satpam di BPJS Ya, Ketenagakerjaan. Satpam di Itu dari Ketenagakerjaan. 1,6 juta tadi ya. Ya, yang sudah terdaftar situ. Berapa satu bulan kontribusi daripada industri ini terhadap BPJS Ketenagakerjaan? 305 miliar per bulan. Jadi ini sebuah angka yang luar biasa. Jadi jangan dilihat sebelah mata lagi. Ini benar-benar hadir di tengah masyarakat, membantu peran Polri, menjaga ketertiban dan keamanan, dan bisa menghasilkan. Sehingga menjadi pilihan ke depan. Kami sedang berpikir bagaimana ada pendidikan formal tentang Satpam. Saya berdua sedang menggodok berapa itu. Ya. Apakah ada D1, apa D3 atau S1. Luar Sehingga biasa. menjadi profesi terhormat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Gusder. Dari Bang Edmur nih. Saya berharap para pelaku usaha nih kepada para pimpinan BUJP ketika mendapat kepada anggota satpamnya itu tolong diawasi juga. Selain dari Polri, pimpinan BUJP harus ikut serta karena teman-teman satpam ini memang benar-benar harus di backup dari belakang oleh pimpinan BUJP termasuk kami. Kalau Polri pasti akan selalu masalah kompetensi dan masalah legalitas kewenangan. Ya. Sehingga di tempat bekerja itu satpam itu memang harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Ya. Kedua Bapak, kartu tanda anggota tadi kan. Ya. Itu legalitas kewenangan dia. Dia kan penerima delegasi kewenangan kepolisian terbatas. Ya. Terbatas kewenangannya dan terbatas lingkungan, sebatas di lingkungan kerja ada. Di luar itu dia nggak boleh. Dia ingin juga pada teman-teman satpam, terutama ketika berperilaku di dunia medsos nih. Ya. Dia kan menggunakan seragam satpam itu sudah dulu kan masih mirip dengan Polri itu. Iya. Dia sekarang punya identitas baru. Tolong jaga marwah profesinya itu ketika di dunia medsos harus lebih bijak. Mana yang layak diposting, mana yang enggak. Nah, di situ jangan sampai kita dan Pak Ketum Abu Jabi ini sedang meningkatkan kesejahteraan, Sedang punya meningkatkan planning kita, yang ya. besar ke depan Jangan ya kan. dirusak yang kayak gitulah. Itu nanti akan berdampak kepada para user. Ya. Para user itu juga harus diberikan jaminan bahwa tempat kerjanya atau Aman. perusahaannya itu harus aman. Ya. Oleh sebab itu kami Korbinmas Bahar Kampori akan selalu bersama dengan Abu Jabi, APSI, Ya. Abjasi. Kita akan selalu bersinergi Ya. supaya BUJP juga semakin bagus, satpam semakin bagus, sehingga nanti end usernya juga akan semakin aman. Semakin tenang, semakin aman dan semakin mengandalkan Ya. BUJP dalam penerapan keamanan. Ya, oke. Terima kasih banyak. Tadi ada satu pertanyaan saya nyelip. Apa Dari tuh? 1,6 juta satpam, berapa persen yang cewek?
Cewek? Wah, pertanyaan bagus, susah dijawab. Saya belum punya data. Save the best for the last. Yes, oke. Tapi ya pasti ada, Pasti ya. ada, Dan pasti ada. kalau ada yang tahu informasinya boleh tulis di kolom komentar ya. Baik, Terima baik. kasih sekali lagi untuk Bang Edmur, Bang Gusder, sukses selalu. Amin. Kita insya Allah ketemu lagi. Itu planning yang tadi udah jalan ya. Ya, siap. Bahwa satpam itu udah something good, something cool, something keren pokoknya. Siap. Dan masyarakat jadinya ya udah jangan lagi dibilang satpam dekat di mata, jauh di hati. Ya. Tapi dekat di mata, dekat di hati. Terima kasih Ya, banyak. Be friends, thank you. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya pastinya hanya di Listen to the Bee.